Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Beberapa hari belakangan ini, saya memang terus berusaha untuk membuat pembahasan mengenai manga Mokushiro Kuno Yonkishi secara konsisten. Dan akhirnya, sekarang sampai juga pada pembahasan chapter yang ke-40-nya. Kalian tentunya masih ingat bukan dengan apa yang terjadi di akhir halaman dari manga Mokushiro Kuno Yonkishi chapter lalu? Ya, tepat sekali. Di akhir chapter lalu, kita memang sudah melihat sebuah kejadian yang amat mengejutkan, di mana Art dengan gagah berani telah mengorbankan diri agar dapat menyelamatkan Anne. Dan kalau di chapter lalu kita masih belum bisa tahu siapa sebenarnya yang melakukan serangan mematikan tersebut, berbeda halnya dengan yang kali ini. Pasalnya di awal halamannya saja kita sudah diberikan sebuah petunjuk. Benar, di halaman pertama dari manga Mokushiro Kuno Yonkishi chapter ke-40 ini kita bisa melihat kejadian saat burung yang selama ini selalu mengikuti Percival kembali diperlihatkan berbicara. Lalu dari apa yang dikatakan oleh burung inilah petunjuk mengenai penyerang tersebut dapat diketahui. Karena burung ini berucap jika menurut dirinya Art sudah terlalu tua untuk melakukan tugas seperti ini. Makanya dia harus tewas untuk melindungi salah satu targetnya. Selain itu, burung ini juga mengatakan kalau dirinya tidak bisa melihat apakah kesatria atau dosa masih hidup atau sudah mati. Dan yang dimaksud oleh burung tersebut pastinya adalah Gouter. Sebab cuma dialah satu-satunya yang dapat disebut sebagai kesatria sekaligus dosa di waktu bersamaan. Memang benar yang melancarkan serangan mematikan sebelumnya bukanlah burung ini. Tapi yang melakukan hal tersebut seharusnya adalah pemiliknya. Soalnya burung ini sepertinya adalah seekor familiar yang diberi perintah oleh tuannya untuk melakukan pengamatan. Akan tetapi mengejutkannya saat sedang asik mengawasi secara tidak terduga burung tersebut malah harus berakhir tewas dengan sekejap mata. Pasalnya dia secara tiba-tiba mendapat serangan sebuah anak panah yang langsung menembus kepalanya. Dan yang melakukan serangan itu ternyata adalah Shin. Sebelumnya saya memang sempat mempertanyakan mengenai keberadaan Shin. Pasalnya sejak kelompok Percival memasuki gua kristal, dia memang tidak pernah terlihat sama sekali. Dan ternyata alasan kenapa Shin selama ini tidak terlihat karena dia ragu untuk memasuki gua. Ragu lantaran takut terkena efek sihir kepunyaan Art. Lalu setelah sihir Art dinonaktifkan oleh Gouter, barulah Shin berani memasuki gua kristal. Sebenarnya saya masih cukup penasaran tentang bagaimana caranya Shin menembakkan anak panah kepada burung tersebut. Tapi jika dipikir-pikir lagi, sebenarnya Shin memang sudah beberapa kali diperlihatkan melakukan hal ajaib seperti ini. Seperti contohnya saat dia pernah diperlihatkan mengeluarkan sebuah peta setelah mengibas-ngibaskan ekornya. Jadi keanehan Shin yang dapat menembakkan anak panah seharusnya bukan lagi sesuatu yang sangat mengejutkan lagi. Di manga Mokushiro Kuno Yonkishi chapter ke-40 ini, Shin memang mengungkapkan sesuatu yang kalau menurut saya sangatlah penting. Di mana rubah ini berucap jika seharusnya dia dapat bertindak lebih cepat kalau tahu burung tersebut bukan milik Gouter. Dan kenapa kata-kata Shin ini menjadi sangat penting? Karena jika burung tersebut sejak awal langsung dihabisi olehnya, maka kejadian penyerangan yang mengakibatkan Art meninggal seharusnya dapat dihindari atau bahkan tidak mungkin terjadi. Sebab tanpa adanya burung tersebut, maka sang penyerang tidak akan bisa melakukan apapun. Jangankan untuk melakukan serangan jarak jauh. Untuk mengetahui apa yang terjadi pada gua kristal saja dia tidak akan bisa. Jadi kalau saja burung itu sejak awal langsung dihabisi oleh Shin, maka sampai saat ini Art masih akan tetap hidup. Lantaran dia tidak perlu mengorbankan diri demi untuk menyelamatkan Anne. Setelah Art meninggal, putrinya yang diciptakan oleh Gouter pada akhirnya ikut musnah juga. Dan kejadian ini seperti mengisyaratkan kalau putri Art ingin pergi bersama dengan ayahnya. Akan tetapi pastinya bukan itu hal menarik yang akan saya bahas. Melainkan tindakan yang Gouter lakukan setelah melihat ilusi putri Art menghilang. Pasalnya sang dosa nafsu kambing ini setelah melihat kejadian itu dengan wajah yang marah langsung mendekati tombak yang telah menembus tubuh Art. Dan tujuannya rupanya adalah untuk mencari informasi mengenai siapa sebenarnya yang telah menyerang mereka. Lalu yang mengejutkannya, ternyata dengan kekuatan sihirnya Gouter bukan cuma dapat membaca pikiran orang lain saja. Sebab di chapter ini dengan mengalirkan kekuatan sihirnya pada tombak yang telah menyerang mereka, anggota Nanatsu no Taizai ini juga dapat mengetahui segala informasi tentang penyerangnya.
Lalu informasi yang diketahui oleh Gowther dengan menggunakan cara ini bisa dibilang sangat lengkap. Lantaran dia dapat mengetahui mulai dari nama, jarak, serta dengan siapa saja penyerang tersebut. Dan ternyata orang yang telah menyerangnya bernama Tamdu, seorang kesatria kekacauan pengikut Arthur yang sekarang keberadaannya sekitar 9,2 mil jauhnya. Sebagai sebuah boneka, pada dasarnya Gowther jarang sekali menunjukkan ekspresi pada wajahnya. Namun tidak dengan kali ini. Karena setelah mengetahui informasi mengenai penyerangnya dan mempertanyakan tentang apa perasaan baru yang membuatnya tidak terbiasa, sang dosa nafsu kambing ini wajahnya memang diperlihatkan menjadi sangat kesal. Itu berarti perbuatan orang yang telah menyerangnya dan mengakibatkan Art harus meninggal telah mempengaruhi munculnya perasaan baru pada diri Gowther. Dan perasaan baru tersebut kemungkinan adalah perasaan simpati. Oleh sebab itulah, karena bersimpati kepada Art dan menjadi sangat marah kepada orang yang telah membuatnya tewas, pada akhirnya Gowther mengeluarkan senjata sucinya. Senjata suci yang bernama Herit. Yang senjata suci tersebut kemungkinan besarnya akan dia arahkan untuk melancarkan serangan kepada Tamdu, kesatria kekacauan yang telah membuatnya marah. Tubuh Percival, Anedoni serta Nasian akhirnya kembali juga seperti semula. Namun yang menariknya, sebelum kesadarannya pulih sepenuhnya, Anne ternyata masih dapat mengingat pesan yang diberikan oleh Art sebelum kematiannya. Dan Anne yang samar-samar mengingat kata-kata tersebut sampai dibuat meneteskan air matanya. Anne yang sadar lebih dulu daripada teman-temannya menjadi sangat terkejut ketika melihat keadaannya. Keadaannya yang tengah tidak memakai baju sama sekali. Dan tubuhnya hanya ditutupi oleh bajunya yang sudah terlepas saja. Dan yang mendapat sial dari hal itu adalah Percival. Lantaran Percival harus terkena tamparan dari Anne. Tertampar karena tidak sengaja melihat dada Anne. Padahal alasan kenapa Percival dapat melihat hal itu juga karena teriakan dari Anne. Jadi bisa dibilang walau yang salah sebenarnya adalah Anne, tapi tetap saja Anne yang merasa paling dirugikan. Dan yang mendapat kesialan atas perbuatan Anne adalah Percival. Kalau Donnie serta Anne langsung ribut saling berdebat setelah baru sadar, hal itu sama sekali tidak terjadi pada Nasian. Pasalnya sang apoteker ini malah lebih memikirkan apa yang terjadi pada mereka ketika berubah menjadi bayi. Dan karena merasa tidak mendapat jawaban dari pertanyaan itu, maka timbullah sebuah asumsi. Lalu asumsi itu semakin liar setelah mereka menemukan tongkat milik Art yang tertinggal. Bahkan Nasian dalam asumsinya menebak jika Art sudah menyerah untuk melawan. Namun kalau sebagian besar bingung dengan keberadaan Art, Percival malah lebih mengkhawatirkan mengenai keberadaan item sihir amber dari 4 malaikat. Sebab bagi Percival menghilangnya Artback tidaklah terlalu penting. Soalnya yang lebih penting baginya adalah mengenai para iblis serta Dolcomonte. Di saat itulah baru Gowther muncul bersama dengan Jin. Dan mereka muncul untuk menjelaskan semua yang terjadi serta mengatakan jika misi untuk menyelamatkan para iblis telah berhasil diselesaikan. Saat melihat Gowther memang muncul berbagai reaksi yang diberikan oleh kelompok Percival. Tapi yang memberi reaksi paling aneh kalau menurut saya adalah Donnie. Sebab dia malah terpikat dengan Gowther. Lantaran dia mengatakan jika Gowther seksi. Namun semua reaksi tersebut hilang seketika di saat sang dosa nafsu kambing ini melakukan sesuatu. Ya betul, mereka semua langsung terdiam sekaligus bingung setelah melihat Gowther menunjukkan posenya. Setelah Gowther muncul di depan kelompok Percival, adegan memang langsung dialihkan ke tempat lain, yaitu ke tempat para kesatria kekacauan yang sebelumnya melancarkan serangan tengah berada. Dan ternyata para kesatria kekacauan ini berjumlah 5 orang beserta 1 ekor kuda dengan 8 kaki. Di manga Mokushiro Kuno Yonkishi chapter ke-40 ini memang lumayan banyak percakapan yang dapat kita lihat dari kelima kesatria kekacauan ini. Mulai dari serangan sergapan mereka yang berakhir gagal, percakapan mengenai kematian Artback, pembicaraan tentang kenapa sebelumnya entah itu Talisker ataupun Ironset gagal mengatasi kelompok Percival, sampai percakapan yang mengungkap siapa sebenarnya pemilik burung yang selalu mengawasi kelompok Percival sejak meninggalkan kota Ken juga bisa kita lihat. Dan ternyata pemilik burung tersebut adalah Tamdu, kesatria kekacauan yang sebelumnya juga telah melancarkan serangan tombak sihir. Dan menariknya saat salah satu dari kesatria kekacauan menanyakan tentang familiarnya, Tamdu malah menjawab dengan biasa saja. Seperti tidak mengetahui jika familiarnya sudah tewas ataupun dia tidak peduli keadaannya.
Soalnya Tamdu dengan santainya menjawab pertanyaan salah satu temannya itu dengan sangat tenang sekali. Ketika tengah asik berbicara, secara tiba-tiba kelompok kesatria kekacauan ini dikejutkan dengan sebuah sinar sihir yang terbang ke arah mereka. Dan mengejutkannya, sinar sihir tersebut rupanya hanya menargetkan Tamdu saja. Buktinya saat mereka berlima berpencar, sinar sihir itu langsung berbelok untuk mengejar Tamdu. Lalu Tamdu yang mengetahui kalau serangan sihir tersebut cuma mengejarnya saja, pastinya tidak akan tinggal diam. Karena setelah merasa tidak bisa lagi menghindar, salah satu kesatria kekacauan ini pada akhirnya memilih untuk melawan. Melawan dengan cara melemparkan tombaknya yang telah dialiri oleh sihir. Akan tetapi yang mengejutkannya, ternyata serangan yang dilancarkan oleh Tamdu malah cuma menembus serangan sihir yang mengarah kepadanya. Yang membuat sihir cahaya tersebut pada akhirnya berhasil mengenai Tamdu dengan sangat telak. Memang benar serangan sihir cahaya tersebut berhasil mengenai Tamdu dengan telak. Namun karena sejak awal serangan sihir itu tidak memiliki tujuan untuk melukai targetnya, jadi meski terkena dengan telak, tubuh sang kesatria kekacauan ini pada akhirnya tidak terluka sama sekali. Lalu jika tidak untuk melukai target, untuk apakah serangan sihir ini? Karena serangan sihir tersebut merupakan milik Gauter dari senjata sucinya, maka tujuannya sudah sangat jelas, yakni untuk dapat mengendalikan tubuh targetnya. Pasalnya dengan menggunakan skill homingnya, Gauter bukan cuma dapat mengendalikan tubuh yang telah terkena serangan sihirnya saja. Bahkan dia juga bisa memaksa orang yang terkena sihirnya untuk menggunakan kekuatan sihirnya juga. Buktinya di chapter ini setelah tubuhnya dikendalikan oleh Gauter, sang kesatria kekacauan Tamdu langsung saja melancarkan serangan sihirnya ke arah salah satu rekannya. Dan serangan yang Tamdu lancarkan berhasil mengenai rekannya sampai membuat tubuhnya berlubang. Sama seperti yang terjadi pada Artback sebelumnya. Tamdu setelah tubuhnya dikendalikan oleh Gauter yang sudah merasa sangat marah memang tidak hanya sekali saja melancarkan serangan sihir tombaknya. Sebab dia di chapter ini diperlihatkan beberapa kali melakukannya. Cuma jika serangannya di awal langsung berhasil mengenai targetnya, berbeda halnya dengan serangan yang berikutnya. Lantaran rekan-rekannya yang sudah waspada dapat dengan lumayan mudah untuk menghindarinya. Akan tetapi yang mengejutkannya saat mengetahui kalau rekannya telah dikendalikan oleh Gauter, salah satu kesatria kekacauan yang bernama Vidic malah tidak segan-segan langsung saja memenggal kepala serta memotong tubuh Tamdu menjadi beberapa bagian. Dan dia sepertinya sama sekali tidak merasa bersalah ketika melakukan hal itu. Buktinya Vidic dengan santainya langsung membuang kepala Tamdu setelah berhasil dia penggal. Namun yang lebih mengejutkannya lagi, entah dengan cara apa salah satu kesatria kekacauan yang sebelumnya tubuhnya telah berlubang akibat serangan Tamdu pada akhirnya terlihat masih selamat. Bahkan tubuhnya terlihat seperti sebelumnya tidak pernah terluka sama sekali. Sebenarnya apakah yang terjadi kenapa dia bisa selamat? Ataukah kesatria kekacauan ini menggunakan bola sihir penyembuhan? Atau mungkin dalam kelompok mereka ada seorang penyembuh? Ya, siapa yang tahu jawabannya? Namun yang jelas selain terungkap jika kesatria kekacauan itu berhasil selamat dalam kejadian ini, kita akhirnya juga dapat mengetahui kalau kelompok ini sangat kejam. Bahkan saking kejamnya mereka sama sekali tidak peduli dengan nyawa rekannya sendiri. Sedangkan di sisi lain kelompok Percival pada akhirnya diperlihatkan telah kembali ke desa. Dan semua iblis juga sudah dikeluarkan dari dalam item sihir amber dari 4 malaikat. Memang benar setelah dikeluarkan para iblis langsung melakukan kegiatan seperti pada hari-hari biasanya. Dan yang menemani kelompok Percival hanya Dolcomonte serta satu iblis abu-abu saja. Lalu yang menariknya karena menurut para iblis tanduk dari monster Kurnonos tidak berguna, pada akhirnya mereka memutuskan untuk memberikan tanduk tersebut kepada Nascience. Sebab menurut para iblis ini, tanduk tersebut akan sangat berguna bagi obat yang akan dibuat oleh Nascience. Tentu saja Nascience sangat senang setelah mendapat hadiah tanduk dari monster Cernunnos. Akan tetapi jika Nascience merasa sangat senang, berbeda halnya dengan Donnie. Soalnya dia akan lebih suka diberi hadiah banyak bir. Jadi bisa dibilang kalau Donnie lebih mementingkan kesenangannya daripada keselamatannya akibat pertolongan obat buatan Nascience nantinya. Anne setelah kembali ke desa memang diperlihatkan jika dia tengah melakukan pembicaraan dengan Gauter. Dan dalam percakapan ini yang mereka bicarakan adalah Artback. Mengenai kenapa dia melepaskan kelompok Percival.
Lalu dalam penjelasannya, Gauter mengatakan kalau Art telah menyerah untuk membunuh Percival serta mau mengembalikan kristal yang sebelumnya menangkap semua iblis setelah sang dosa nafsu kambing ini menunjukkan ilusi mendiang putrinya. Karena menurut Gauter, Art sudah sangat puas setelah melihat ilusi tersebut. Tapi lantaran Anne dapat mengetahui semua kebohongan yang diucapkan oleh seseorang, jadinya dia dapat mengetahui jika ada satu kebohongan yang diucapkan oleh anggota Nanatsu no Taizai ini. Ya, memang benar ada satu kebohongan dari semua yang dikatakan oleh Gauter mengenai Art, yaitu kebohongan tentang Art yang dikatakan telah pergi setelah puas melihat ilusi anaknya. Padahal kenyataan yang sebenarnya kesatria kekacauan ini harus meninggal setelah menyelamatkan Anne. Dan Anne yang tahu kalau dirinya dibohongi oleh Gauter tentunya langsung memaksa sang dosa nafsu kambing itu untuk menceritakan semua kebenarannya. Lalu Gauter pun dengan sedikit terpaksa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada Art. Memang benar kita tidak bisa melihat kejadian saat Gauter menceritakan semua kebenarannya kepada Anne. Namun akibat mendengar cerita tersebut pada akhirnya Anne harus dibuat menangis. Menangis karena terharu atas perbuatan Art yang telah rela mengorbankan nyawa demi untuk menyelamatkannya. Tapi yang menarik dari kejadian ini adalah setelah diperlihatkan Anne yang menangis karena terharu, kita malah bisa melihat tempat di mana Art dikebumikan. Dan meskipun Kelly merupakan seekor monster, ternyata dia masih sangat setia. Sebab dia diperlihatkan menunggui makam Art dengan wujud anjingnya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai manga Mogushiro Kuno Yonkishi chapter ke-40-nya. Dan kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Apakah kalian mempunyai pendapat? Jika punya, jangan pernah sungkan atau ragu untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar itu sangat berarti bagi saya atau teman-teman lain yang membacanya. Sebab komentar kalian tersebut bisa dijadikan bahan referensi untuk saling bertukar pendapat antara kita semua.